Al-Fatihah khususan ila روح الجسد سيد الوالد الحبيب أبو بكر بن حسن العطا الزبيدي والحبيب زين بن إبراهيم بن سمير، وإلى روح الجسد سيد أحمد بن محمد بن علوي المالكي، وإلى روح الجسد أمين شريف بكر بن بنت علي الحدار، وإلى روح أخينا سيد محمد الحسن بن عبد البر عطاس، وشريف مصطفى الزهراء بنت حيدر العيدروس، وشريف آمنة بنت محمد الحسن عطاس، وشريف شهربان بنت محمد الحسن عطاس، وسيد عبد القادر بن محمد الحسن عطاس، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال مؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكان سيدنا القطب عبد الرحمن بن محمد السجاب رضي الله عنه يقول. Betul ya? Wa kana sunnal kutub Abdurrahman bin Muhammad as-Sagab radhiyallahu anhu yaqul la taqtadda bi syai'in minal a'mali zahirati aslan. Wa kana yaqulu awqiyatun min a'malil batini khairun min buharin min a'malil zahir. Intaha min syarhil ainiyah. Adalah junjungan kita Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagab, ya, Habib Abdurrahman As-Sagab bin Muhammad Maulad Dawilah maksudnya di sini, ya. Radhiyallahu an, beliau berkata, la taqtadda bi syai'in. Janganlah kamu menghitung sedikit jua pun min a'malil zahirati aslan. Janganlah kamu menghitung sedikit jua pun dari amal-amal perbuatan yang zahir. Sama sekali jangan kamu hitung. Artinya jangan kamu pernah menganggap, ya. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan auqiyatun min amalil batin. Auqiyah itu satu timbangan yang sangat kecil, ringan. Bisa dikatakan 1 ons begitu, ya. Satu timbangan yang ringan, yang kecil dari amal batin itu lebih baik daripada timbangan yang banyak, ya, dari amal-amal yang zahir. Ini contoh ya. Orang kalau makan yang halal, orang makan barang yang halal, dia tidak capek untuk berpuasa sunnah, dia tidak capek untuk qiyamul lail, karena makanan yang halal itu bisa membuat amal-amal ibadah yang lainnya menjadi bersih, menjadi makbul. Orang umpamanya rajin puasa sunnah, rajin qiyamul lail, rajin amal-amal ibadah yang lain, rajin, tapi dia tidak memperdulikan apa yang masuk ke dalam perutnya, baik itu makanan atau minuman atau pakaian, ya, dia tidak peduli. Nah, amal yang begitu banyak yang dia kerjakan tadi jadi tidak bernilai. Nah, jadi di sini jangan, kata beliau, jangan kamu menghitung, jangan kamu menganggap, ya, sedikit jua pun dari amal-amal yang zahir, karena amal yang batin yang sedikit itu dia lebih berguna, ya, daripada amal yang zahir meskipun banyak. Artinya nilainya itu lebih besar amal batin. Wa qala sayyidina al-syekh al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi. Berkata junjungan kita Syekh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi,
beliau mengatakan li syaitani 'alal insani madakhilun khafiyah. Syaitan itu mempunyai jalan-jalan yang halus, jalan-jalan yang kecil untuk masuk kepada manusia. Dia punya jalan-jalan sendiri. Ya. Ada pintu-pintunya dia masuk. Wariya'u yajri fihi majrad dam. Nah, riya itu dia berjalan fihi majrad dam. Dia berjalan di aliran darah. Riya itu. Kan ini darah ini kan ini kecil nih. Ini apa saluran darah ini kecil. Di situ dia masuk. Nah, riya juga ikut masuk di situ. Nah, seperti itu. Jadi artinya setan itu dia masuk majrad dam. Di situ tempat aliran darah, setan bisa masuk di situ. Sebagaimana riya masuk melalui lewat situ. Amatara Yahya bin Mu'adz al-Wa'idha al-masyhur. Apakah kamu tidak melihat? Ya, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ada seseorang yang bernama Yahya bin Mu'adz, seorang penasehat yang sangat terkenal. Ya. Wa kana min kubari tilmidati Abi Yazid Al-Bustami. Tidak tanggung-tanggung orang ini. Dia termasuk di antara murid, ya, muridnya Abi Yazid Al-Bustami. Murid yang berkaliber begitu, yang berkaliber orang ini. Ya. Min kubar, kan murid ini bermacam-macam, ada yang berkelas ya, 1 sampai 10, ya 1 sampai 100 begitu. Jadi ini termasuk istilahnya itu termasuk murid yang 10 besar lah gitu. Min kubari talamizati Abi Yazid Al-Bustami. Ini Yahya bin Mu'adz. Wa kana yarqa lil wa'di 'alal minbar. Nah, Yahya bin Mu'adz ini kalau dia sedang berceramah, memberikan nasihat, nah, dia naiknya di atas mimbar. Dia tinggi di atas mimbar, dia naik. Qala li jariyatihi. Ya. Jadi Yahya bin Mu'adz ini dia bertanya ya kepada jariyahnya, kepada pelayannya, pembantunya. Idza jitu Baghdad, apabila aku datang ke kota Baghdad, in fatahal yal kalam bil wa'z. Apabila datang ke Baghdad, aku disambut, diberikan ruang untuk berbicara, di ruang terbuka, diberikan panggung, diberikan tempat, ya. Wa kana yahduruha, dan apabila di Baghdad yang hadir siapa? Al-khulafa, para pejabat-pejabat. Wal khulafa, para khalifah. Wal umara, ya, para apa namanya, pejabat pemerintah yang hadir. Wa abna'ud dunya, dan orang-orang kaya hadir. Kalau dia ceramah pergi ke Baghdad, orang bukakan tempat, orang bikinkan panggung, orang bikinkan mimbar, dia bersitu pidato. Yang datang pejabat-pejabat datang, ya, penguasa-penguasa datang, para khalifah datang, orang-orang kaya semuanya kumpul. Kalau dia datang ke Baghdad. Yang menjadi pertanyaannya si Yahya bin Mu'adz ini, wa idza kuntu fi ghairi Baghdad, apabila aku ceramah di luar kota Baghdad, lam yakun mislu dzalik, enggak ada yang datang. Asal datang ke Baghdad, berlomba-lomba orang datang. Penguasa-penguasa datang. Semua orang-orang kaya kumpul menyambut. Jadi dia heran, kenapa bisa begitu? Kenapa di lain tidak seperti itu? Begitu. Cuma di Baghdad aja sambutannya seperti itu. Di luar Baghdad nggak ada.
Faqalat lahu, lalu jariyahnya ini menjawab, ya sayyidi, wahai tuanku, wahai majikanku, hada bisababir riya'i, ini semua terjadi karena Anda riya, Anda pamer, Anda kepengen supaya orang datang, orang memuji, Anda kepengen supaya dianggap ceramah Anda memukau, membuat orang menangis, membuat orang terkesima, membuat orang pingsan, membuat orang segala macam, kepengen mendapatkan penghargaan, pujian dan lain sebagainya, sanjungan. Nah, datanglah orang-orang ini tadi, datang. Nah, itu sebabnya ya. Ini nasihat buat kita semua tentunya di sini ya, terutama buat Al-Fakir sendiri ya, ini menjadi nasihat buat kita. Jadi artinya di sini kita jangan sampai tertipu ya, kita ini tertipu dengan banyaknya orang yang datang, banyaknya orang yang berkumpul, lalu kita merasa sudah bagus. Hati-hati, bisa jadi di hati kita ini sudah kemasukan satu penyakit yang namanya riya. Sebagaimana yang sebelumnya disebutkan, man yusammi illahu bih, wa man yura'illahu bih. Siapa yang ingin dia sum'ah, dibukakan Allah ini jalannya. Nanti datang orang bilang, wah kamu luar biasa, kami mendengar ceramahnya begini begitu, dipuji. Nanti dia kalau ada masuk riya, nanti datang orang lagi bilang, masya Allah, kami melihat kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu, puji. Nah, di sini tadi menjelaskan bahwasanya dengan banyaknya orang-orang yang seperti ini datang, di tempat lain gak datang, ini menunjukkan di sini bahwa ada unsur riya di situ. Beda halnya kalau umpamanya kalau dia di sini datang, orang tetap datang ke tempat yang bukan tempat orang-orang, tetap orang pada datang. Nah, itu lain. Ini yang dia heran itu kenapa berbeda. Wa dzakara radhiyallahu anhu aidan, ya, ini tadi yang bilang kisah ini Al Habib Abdullah bin Al Haddad ya, yang kisahkan ini. Wa dzakara radhiyallahu anhu aidan annahu kana ba'dhum qad shalla fi shaffil awal. Radhiyallahu anhu menyebutkan juga bahwa ada sebahagian dari mereka itu, mereka telah melakukan sholat di saf yang pertama nahwa arba'ina sana. Jadi 40 tahun tidak pernah ketinggalan saf pertama. 40 tahun semuanya berjamaah nggak pernah ketinggalan saf pertama. Fatakhallafa yauman, pada suatu hari dia tertinggal, terlambat. Hatta baqa saful awal, sehingga saf yang pertama sudah penuh, sempit, tidak bisa masuk lagi di situ. Hatta la yamkinuhu shalah, sehingga tidak mungkin lagi masuk di situ, orang sudah sempit. Illa bis safil akhir, tidak bisa lagi kecuali dia berada di posisi saf yang paling belakang. Ya. Para afi nafsi, lalu dia melihat, dia merenung kepada dirinya, hayaan, lantaran karena malu, haitsu khalafa adatahu, lantaran dia menyalahi kebiasaan yang dia sudah tekuni selama 40 tahun. Faqada salatahu fi dzalikal muddati kulli, lalu dia qada semua salatnya yang selama 40 tahun tadi dia qada. Dia anggap kenapa? Karena dia gagal di dalam saf yang pertama, yang mana dia sudah sekian lama sampai 40 tahun tidak pernah dia tertinggal dari saf yang pertama. Artinya ini orang tidak pernah masbuk, gitu dah bahasanya. Ini orang dulu. Ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki keikhlasan, kejujuran dan ketulusan di dalamnya. Para afi nafsi, dia lihat dirinya sendiri, hayaan. Dia malu. Malu kepada siapa? Malu kepada dirinya.
Dia malu kepada Allah, ya. Yang mana kebiasaannya dia itu bisa tertinggal. Walahu fi dzalika syi'ran radhiyallahu an. Beliau juga memiliki syair untuk memberikan nasihat. Para ulama dulu mereka membuat syair agar supaya mudah untuk apa dihafal, mudah untuk diingat, ya. Mereka membuat syair. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya. Wa zayyinul qalba bil ikhlasi mujtahidan, kata beliau. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh menghiasi hatimu itu dengan sifat-sifat ikhlas, ya. Hendaklah kamu sungguh-sungguh kau hiasi hatimu itu, kata Habib Abdullah bin Haddad, dengan perhiasan yang namanya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Adalah ketulusan, hanya semata-mata karena Allah. Walam, ketahuilah olehmu, bi annar riya'a, bahwa yang dinamakan riya itu yulqika fil atabi, dia akan melemparkan kamu pada kehancuran. Dia akan menjerumuskan kamu akan hancur, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa naqi jibaka min kulli uyub, bersihkanlah jeb ini kan bahasa, ini istiarah, ya. Jeb ini kan kantong, artinya sesuatu yang bisa dimasukkan di situ. Jadi jangan sampai kau masukkan di dalam kantong bajumu itu sesuatu yang mempermalukan kamu, jangan. Artinya riya ini nanti pada suatu ketika dia akan mempermalukan kamu di hadapan Allah. Kan orang masing-masing datang meminta amal, minta balasan, minta ganjaran. Kata Allah, ambillah amal kamu yang mana ketika kamu hidup di dunia kau riya kepada orang itu, ambil. Aku tidak mau memberikan, ya, ganjaran. Nah, ini nanti dia akan menjadi aib, artinya di situ. Wala tadkhul madakhila ahlil fiski war riyabi, jangan kamu sekali-kali masuk ke tempat-tempat, ya, artinya bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang ar-riyab, raib, artinya orang-orang yang memiliki keraguan, yang tidak memiliki keyakinan. Jangan. Jadi mesti bergaul di sini, bergaul dengan orang-orang yang baik, ahlul khair, ya, ahlus shalah. Nah, di sini waraib. Nah, dan kamu mesti bergaul dengan orang yang keyakinannya kuat. Jangan bergaul dengan orang yang mempunyai keraguan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.